20 sampai dengan selesai di alamat sekretariat DPWPD Provinsi Sumatera Utara di Jalan Pendidikan nomor 62 Provinsi Sumatera Utara, Medan, Sumbar. Sebagai acara pertama, susunan acara pada upacara pengambilan sumpah dan janji dan pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Indonesia Damai DPWPD Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut. 1. Kegiatan kerohanian yang dipimpin oleh Pak Pendeta Misionaris PT Daniel Pardede SHMH. 2. Kegiatan pengambilan sumpah dan janji pelantikan. 1. Lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Ronda Mul Pardede. Hening Cipta yang dipimpin oleh saya sendiri. 2. Pembacaan Pancasila yang dipimpin oleh Bapak Situa Dr. Andus Kepler Sianturi MPD. 3. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin Kompol Purnawirawan Charles Nabitubulu. 4. Laporan Ketua Panitia Pelantikan yang dilakukan oleh Bernard Nabitubulu. 5. Lagu Mas PD dipanggil Tanah Air sesuai dengan rekaman dari DPP Pusat. Kata sambutan Ketua Umum Gagasan Politik Pusat. Pembacaan SK pengurus dipandu oleh dari pusat, dibacakan pusat. Pelantikan pengurus Ketua Umum mengambil tempat. 9. Pengambilan sumpah garis miring janji. Ini juga dipimpin oleh dari pusat. Penandatanganan berita acara telah dilakukan pengambilan sumpah, janji dan pelantikan dilaksanakan dari pusat juga. Penyerahan bendera partai garis miring Pataga DPWPD Provinsi Sumut diabarkan Profesor Dr. Paningkat Siburian, dilaksanakan oleh Bapak Profesor Dr. Paningkat Siburian. 12. Sambutan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara oleh Bapak Dr. Andus Sianturi MA. 13. Pembacaan selanjutnya akan kita lakukan lagi pelantikan oleh DPC yang kita gabungkan dengan 3 DPC kita, antara lain Medan, Deli Serdang, dan Kabupaten Nias. Acara selanjutnya nomor 13. Pembacaan SK pengurus DPC Nias, DPC Deli Serdang, DPC Medan dibacakan oleh Sekjen Sekretaris Jenderal Sekretaris Wilayah DPW Sumatera Utara. Pelantikan pengurus DPC oleh Ketua DPWPD Sumut kepada 3 DPC kita. Pengambilan sumpah dan janji DPC yang diwakili oleh 3 DPC, lainnya live streaming. Penandatanganan berita acara telah dilakukan pengambilan sumpah garis miring janji dan pelantikan. Penyerahan bendera Pataga oleh Ketua DPWPD Sumut yang dilakukan di ada 3 yang hadir di tes di sekarang ini dan selanjutnya mengikut live streaming di daerah masing-masing. 3 Romawi, penutup dan ramah tamah. Ada nggak penandatanganan berita acara telah dilakukan pengambilan sumpah dan janji pelantikan. Oleh Ketua Umum Wilayah, Ketua KSB DPC yang mewakili dan yang lain mengikuti di daerah masing-masing. Penyerahan bendera partai Pataga oleh Ketua DPWPD Sumut ke DPC. 3 Romawi
penutup dan ramah tamah. Doa penutup oleh Bapak Pendeta EM Sihotang MTH. Foto bersama 2 dan 3 bebas acara selanjutnya. Demikian. Untuk itu, yang pertama, mari kita mulai dengan kegiatan rohani yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Misionaris Titi Daniel Pardede SHMH. Oh iya, pada Bapak Pendeta Daniel Pardede kami persilakan ke depan. Silakan Pak. Sungguh kami bangga memperalahkan Engkau, karena Engkau tidak akan mengatakan kami hamba lagi kepadamu, dan kami tidak Engkau katakan lagi orang asing, melainkan kami sobatmu. Engkaulah Tuhan kami yang kekal, yang setia kepada orang yang takut akan Engkau. Saat ini Tuhan, kami memulai ibadah ini untuk acara pelantikan pimpinan Dewan Wilayah daripada komunitas yang Engkau sudah bentuk Tuhan, yaitu Partai Indonesia Damai, beserta dengan beberapa cabang yang sebentar Tuhan kami persaksikan karya-Mu di hadapan kami. Ya Tuhan, kuduskan, sempurnakan ibadah kami sebagai tanda Engkau memulaikan, menyatukan pendapat, menyatukan hati dan pikiran kami secara bulat dan tekad kami Tuhan. Berseru kepadamu, mengatakan terima kasih bahwa Engkau sudah membentuk daripada partai yang sebentar kami lihat Tuhan. Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah Engkau mampukan Tuhan untuk kami boleh sehati sepikir, satu iman dan satu pengharapan bahwa partai ini kelak Tuhan untuk boleh menjadi alat-Mu penyampaian kasih, kebenaran dan keadilan. Bapa yang baik, kuduskan hati dan pikiran kami, terutama Tuhan, janganlah kiranya ada roh-roh pengganggu daripada firman-Mu yang akan disampaikan pada saat ini. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Tuhan. Berbicara Engkau kepada kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Sungguh luar biasa pada saat ini kita memakai baju yang baru, tentunya hati dan pikiran kita juga yang baru. Saya percaya Tuhan dan kita semuanya bahwa hari ini adalah hari yang tidak akan gampang kita lupakan, di mana ada suatu ikrar dan janji kepada kita bersama, terutama kepada Tuhan yang sudah membentuk Partai Indonesia Damai ini. Di luar daripada itu, saya tidak tahu kalau kita tidak percaya bahwa Partai Indonesia Damai ini bukan dibentuk oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku,
saya mengambil tema daripada renungan kita pada saat ini adalah dari Yesaya 43 ayat 21. Dikatakan di sana, umat yang telah kubentuk bagiku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Ini suatu pertanda bahwa umat yang telah dibentuk Tuhan itu nyata dan ada. Dari zaman nabi-nabi sampai zaman sekarang ini, ada umat yang dibentuk oleh Tuhan kita. Kalau kita aminkan hal ini, maka ini kita aminkan juga terjadi kepada setiap orang yang terlibat dalam Partai Indonesia Damai ini. Di luar daripada itu, saya yakin saudara tidak akan mendapatkan anugerah dan berkat daripada dia. Saya mau tanya kepada kita, apakah ada kata amin? Kalau saya bertanya, apakah Tuhan Yesus yang membentuk Partai Indonesia Damai? Amin. Apakah Tuhan Yesus membentuk Partai Indonesia Damai? Amin. Amin. Hati-hati saudaraku. Kalau saudara dibentuk oleh Tuhan, konsekuensinya saudara sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tidak gampang saudaraku. Sekali lagi saya katakan tidak gampang. Bagaimana tidak kata Rasul Paulus dalam Galatia 5 ada di situ perkataan kemerdekaan Kristus. Yang disebut di situ adalah Kristus sudah memerdekakan orang yang sudah dibentuk. Saya katakan, orang-orang yang dibentuk oleh Kristus bukan orang-orang suci, bukan dari kalangan-kalangan ahli Taurat, bukan ahli-ahli teologi, doktor teologia. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, baca bagaimana Bible ini mengatakan bagaimana Allah menciptakan membentuk umatnya. Kebanyakan itu dari orang-orang brutal, orang-orang berdosa, orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Sama seperti hakikat dia datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini bukan itu orang suci, bukan orang benar, tapi orang yang berdosa dan orang yang salah. Silakan baca di situ. Di Galatia 5 itu ada di situ kemerdekaan Kristus. Yang disebut di situ adalah bagaimana saudara sudah diselamatkan dari perhambaan dari dosa-dosa menjadi hamba-hamba kebenaran. Dan ditambah lagi di dalam Efesus 6 ayat 17 dan 18. Di situ sudah jelas dikatakan apa hamba dosa, apa hamba kebenaran. Tinggal persoalannya sekarang. Saudara dibenarkan dari saya. Kita orang-orang di PID, kalau kita aminkan sekarang Tuhan sudah membentuk kita, sekali lagi saya katakan, konsekuensinya adalah kita harus satu tubuh dengan dia. Satu tubuh dengan dia. Artinya, jalan-jalan perjalanan Yesus Kristus harus jalan-jalan yang kita lalui setiap hari. Amin. Bukan jalan-jalan orang lain. Harus tetap dalam koridor jalan Yesus Kristus. Ini yang dimaksud di situ. Jangan lalui lagi bukan jalan Yesus, tetapi jalan yang sudah ditentukan kepada kita. Saudaraku, saya nantinya akan dibentuk di dalam memimpin biro kaderisasi. Ini luar biasa. Saya dibentuk di biro kaderisasi, pembinaan. Saya katakan sama Pak Toga, ini suatu jabatan yang gak gampang ini Pak. Setidak-tidaknya saya akan keliling Sumatera Utara ini. Bagaimana saya akan membedakan kaderisasi pembinaan. Bahkan mungkin Pak Toga sendiri minta pembinaan dari saya. Amin. 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 Karena raja pun ada penasehatnya. Siapa raja tidak ada penasehat? Siapa presiden yang tidak ada penasehat? Termasuk Pak Toga sebagai ketua. Secara tidak langsung dia minta saya penasehatnya. Amin Pak Toga? Amin. Amin. Tidak gampang saudaraku untuk menjadi penasihat ketua. Ya, tentu saya harus melewati jalan-jalan apa yang sudah dikatakan Kristus tadi. Sehingga apa yang sudah diamanatkan kepada kita yang ada di dalam partai ini betul-betul ada damai sejahtera
bicara, tidak gontok-gontokan, tidak mencari posisi yang tertinggi, tidak untuk mencari kekayaan secara pribadi. Berbicara soal kasih, orang paling bisa dikatakan apa itu kasih? Kasih sukacita, damai sejahtera, ya, kelembutan dan sebagainya. Tetapi kalau dijabarkan kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam pertama Korintus 13, itu hanya 13 ayat. Ya. Ada saudara yang bisa mengingat 13 ayat daripada tulisan daripada Rasul Paulus ini? Bukankah kita hanya mengetahui bahwa kasih itu ada 8 item, 9 item atau 10 item? Tetapi coba kita renungkan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang kasih? 13 ayat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa, bahkan bahasa malaikat, namun jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya. Sekalipun aku dapat mempunyai karunia untuk bernubuat, iman yang sempurna yang dapat memindahkan bumi, dan pengetahuan saya kuasai, namun jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku dapat membagi-bagikan semua apa yang ada padaku, bahkan rela tubuhku ini dibakar, namun jika aku tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya apa yang saya lakukan tadi. Sia-sia dan sia-sia belaka. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan berdendam, tapi Maha Pengampun. Dia tidak bersukacita atas perkara-perkara yang tidak benar atau tidak adil, tetapi bersukacita oleh karena perkara yang benar. Dan ditambahkan ke bawah lagi, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar mengharapkan sesuatu. Apakah kita bisa melakukan item-item ini sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan? Sulit, saudaraku. Saya sendiri pernah saya bilang sama Pak Toga, Bapak bilang saya tangan kananmu, kemana kau nanti? Aku ada ikut. Padahal kalau saya lihat hierarki kepengurusan, saya orang nomor 3 Pak Toga, bukan orang nomor 2. Di atas saya masih ada wakil ketua Pak. Enggak apa-apa itu. Suara manusianya saya ngomong sama Pak Toga, loh seharusnya wakil ketua dong Pak, ada 3. Bukan saya tangan kananmu. Loh, dikokor. Aku rindu Pak Toga pegang ketua cabang. Bahkan belakangan ini Sergei belum ada, katanya aku bisa bentuk Sergei Pak. Oh jangan aku, kau di kananku, kau nanti ke sana, aku ke sana, kau akan ikut sama aku. Luar biasa. Kalau secara keegoan saya sudah ketua mengatakan itu, aku udah mundur aja lagi. Kau politisir aku, bukan orang nomor 2 di sini, tapi orang nomor 3. Itu kata hati itu secara manusia. Sudah melanggar apa yang dikatakan Rasul Paulus. Apa itu kasih? Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mencari kepentingan saya di PID ini. Jujur aja saya, sejak tahun 76, sejak SMA kelas 2 saya sudah misionaris dan evangelis, walaupun belum ditabalkan. Tapi saya sudah ditabalkan, baru saya ditabalkan itu tahun sekitar 87 2 kali. Bahkan sebelum 87 ada 85 sekali. 4 kali saya benabaran. Kalau bisa sampai berbelasan kali dan sudah cukuplah. Pohon-pohon. Tangan-tangan pendeta, tangan-tangan pendeta 2 dan semua yang menabalkan saya sebagai pendeta misionaris. Kalau saudara minta ijazah saya tidak ada ijazah sarjana teologi atau master doktor teologi. Paling-paling saya ada bukti bahwa saya ada penumpangan tangan pendeta juga dan majelis pendeta-pendeta
dan lengkap dengan surga. Karena apa? Amanat kepada kami adalah amanat agung Yesus Kristus. Matius 28 itu ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti apa yang sudah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Inilah amanat 4 kali disampaikan sama saya. Jadi jangan tanya saya mana ijazahmu sebagai pendeta misionaris. Sekalipun ada satu-satu, saya bisa tunjuk. Karena itu bukan untuk dipamer. Manakala kami diamanatkan dulu, dipasuh-pasuh, dan kami berangkat setelah itu. Sebelumnya saya sudah melakukan itu. Dikatakan para penatua dan pemuka-pemuka agama, dikatakan, lakukan apa yang dilakukan Kristus. Jadi semua apa yang dilakukan pendeta jemaat, kecuali surat menyurat, kami tidak bisa melakukan itu. Bukan kerjaan kami surat menyurat. Kerjaan kami adalah menjangkau jiwa-jiwa yang jauh daripada Tuhan. Maka tidak heran dari penjara di Jakarta dan di sekitar Jakarta, bahkan di Kota Medan di Sumatera Utara ini, saya masuk ke penjara. Karena ada suatu kerinduan yang paling besar, umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan di penjara. Luar biasa di sini. Saya tidak lebih indah kalau saya khotbah di sini. Saya tidak lebih indah kalau saya khotbah di atas mimbar, sekalipun itu saya lakukan kalau saya minta. Tapi saya lebih berkesan tatkala saya menghadapi orang-orang yang separuh telanjang. Terkadang di penjara itu tidak pakai baju, perempuan pun sangat minim, dan terkadang pun mereka tidak pakai sabun dan bau air di sana sini. Tapi saya dipermuliakan tidak. Ada air mata, ada suara puji Tuhan, ada haleluya, ada perkataan aku terima kasih kalau Tuhan. Saya dalam penjara ini karena dalam penjara ini aku mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang pertama. Amin. Tidak satu dua orang mengatakan itu. Terima kasih. Kalaupun saya melakukan melanggar tindak pidana, saya di penjara di sini, tapi lewat penjara ini Tuhan, saya mengenal Engkau sesungguhnya. Sebelumnya saya tidak mengenal Kau, walaupun opungku, bapakku dan semuanya ini orang Kristen. Tapi saya tidak mengenal Tuhan Yesus siapa itu. Tapi puji Tuhan lewat penjara ini, kami mengenal Dia. Tidak asing lagi Jack McPaul, kita tahu. Dia diberangkatkan menjadi pendeta lewat penjara. Amin. Amin. Bukan hanya Jack McPaul. Karena itu saudara-saudaraku seiman di sini, jangan pernah membuat ini simbolik. Jangan pernah membuat ibadah ini hanya tameng. Ada banyak kejadian-kejadian tingkat nasional. Berdua ibadah hanya tameng saja. Bahkan saya ditawarkan dua. Itu dua nasional. Saya tidak pernah mendengarkan dua nasional. Hati-hati saudara. Jika engkau tidak berani menyaksikan aku di hadapan umat, dan aku juga tidak akan menyaksikan kau di hadapan Bapakku. Ingat perkataan daripada Yesus Kristus. Kita harus berani bersaksi. Visi dan misi PID ini harus jelas. Amin. Amin. Kalau tidak jelas, saya akan keluar dari sini. Harus jelas. Harus ada crusade Palang Kristus. Kalau tidak ada Palang Kristus itu, saya kira saya tidak mau masuk partai ini. Ada banyak dulu partai dari grup saya, termasuk PDS. Kawan saya dulu ketua umumnya satu pelayanan saya, Royan juga sudah sulit. Tapi saya tidak terpakai lagi. Tapi jangan sampai dua kali. Ada Palang Yesus di partai, saya tidak terlibat di dalamnya, merasa saya tidak sempurna. Karena itu, apa dikatakan dalam Kolose 3 ayat 14? Kasih mengikat untuk mempersatukan, dan kasih mengikat untuk menyempurnakan. Ya, ada tema di sini saya lihat, persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan. Saya yakin kita tidak semua mengerti arti daripada persatuan dan kesatuan. Padahal dua kata yang berbeda itu. Tolong angkat tangan, kita jujur. Siapa yang tidak bisa membedakan persatuan dan kesatuan?
Adakah kejujuran? Tolong angkat tangan. Semua tahu ya? Haleluya. Puji Tuhan. Tahu Pak semua? Saya tidak usah jelaskan lagi ya. Tetapi apa yang dikatakan adalah kasih itu mengikat, ya, untuk mempersatukan kita dengan tubuh Kristus. Tanpa kasih tidak akan bisa kita terikat. Bagaimana kita jadi satu tubuh dengan Kristus. Ini yang mau saya katakan. Kesatuan negara Republik Indonesia itu perkataan kesatuan. Tidak pernah di situ persatuan negara Republik Indonesia. Karena akan ada negara-negara di dalamnya kalau kita memakai persatuan itu. Kalau yang saya mengartikan itu, saya bukan kata bahasa yang artinya enggak. Mungkin di sini ada guru bahasa Indonesia. Tapi yang saya tahu tepat memakai kata kesatuan. Ya. Kalau kita persatuan kita, inilah persatuan kita. Ya, inilah persatuan kita di mana kita punya komitmen di dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Semua bangsa Indonesia bersatu untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Berbeda agama, berbeda budaya, berbeda semuanya satu di dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Saya mau berbicara sedikit tentang sifat. Saya membuka di sini sifat daripada PID ini di dalam anggaran dasar. Di sini ada dikatakan PID bersifat mandiri, terbuka, yang bersumber pada prinsip kasih, perdamaian, kebangsaan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Luar biasa. Tuhan merahmati saya mengartikan poin demi poin. Poin demi poin dari sini tidak lain daripada apa khotbah Yesus pada saat di bukit yang terkenal dengan bahasa Batak. Dan dua ucapan 8 kebahagiaan. Ini saya tidak tahu disadari atau tidak disadari dulu yang menciptakan ini, yang membuat sifat ini. Hanya satu di situ tidak tercover, tidak terproduksi. Saya minta dulu kita respon dari khotbah saya ini. PID bersifat mandiri, terbuka, ya. Dikatakan di sini yang bersumber pada prinsip kasih, perdamaian, kebangsaan, kemanusiaan adil dan beradab. Sanggupkah saudara-saudara merenungkan ini sampai saya katakan ini merupakan khotbah Yesus di bukit itu yang 8 itu. Saya kira saudara tak sadar ini. Luar biasa tadi malam saya disadarkan, saya itu coret-coretnya di sini. Hanya satu yang tidak ada di sini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihidup. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewaris bumi. Berbahagialah orang yang kempar, yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan diberi kemurahan. Berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang menderita oleh karena kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Ada apa? Saya mau tanya, poin mana yang tidak ada di sini? Bagaimana kita pengurus inti dari PW ini? Bagaimana kita menjabarkan ini ke daerah-daerah? Bagaimana sifat PID? Saya tidak katakan saya paling hebat di situ. Tetapi inilah tugas saya nanti Pak, tugas ya Pak ya, kaderisasi, ideologi. Dan ini yang akan saya katakan nanti kalau diizinkan, ya, ke cabang-cabang, saya artikan apa sifat, apa visi, apa misi. Ada 5 menit lagi, saya sudah diingatkan. Ya, visinya di sini saya melihat bagaimana tidak tercover untuk misi membangun kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bebas beribadah. Saya percaya di mana visinya di sini dalam melaksanakan ini. Karena itu saudaraku dan saya, kita harus memperbaharui, semakin memperbaharui. Di mata Tuhan juga orang yang sudah dimerdekakan selalu diperbaharui. Baca surat Rasul Paulus itu. Jangan malu dan segan kalau visi dan misi dan sifat ini
nantinya kita perbaharui. Ya, jangan segan-segan. Ada banyak di sini yang kita perbaharui. Saya sudah ingatkan masalah waktu. Ada yang sampai saya katakan di sini bahwa nanti ada waktunya kita menjabarkan ini sampai saya katakan sifat di sini, sifat PID itu sekali lagi saya ulangi, itu semua khotbah Yesus yang ada di bukit. Haduan mawali. Ya, ada nanti waktunya. Dan saya akan mengakhiri daripada khotbah saya ini dengan apa yang saya katakan Yesaya 43 ayat 21. Inilah ayat yang saya kasih kepada moto dari penginjilan di Jakarta, namanya Evangelisasi Ekumen Indonesia, yang daripadanya saya ditabalkan dulu menjadi misionaris. Waktu itu mereka tidak punya moto. Saya bilang, ini yayasan ini harus punya moto. Saya kasih lihat ini, dan sampai sekarang moto ini saya ingat. Inilah moto untuk kita. Bagaimana Yesus sudah membentuk PID ini, ya kita beridahkan nanti masukannya lewat PID. Ya, siaplah kita itu. Dengan kita berpegang kepada hidup yang mempunyai dan yang memiliki kasih yang sesungguhnya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita nyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kita secara bersama-sama dengan Roh Tuhan mengakhiri ibadah kami. Apa yang sudah tersampaikan Tuhan kami percaya bukan semata-mata kuat gagah dan kebolehan membangun di sini, tapi semuanya Tuhan atas urapan-Mu untuk kami boleh mengerti kebenaran yang daripadamu akan kami jalankan di PID ini. Jika Tuhan lidah kami dan hati kami dan semua orang mengaku yang terlibat dalam PID ini bahwa Tuhan yang membentuk dan Tuhan juga yang memelihara. Dan Tuhan juga bekerja sama dengan kami untuk melakukan segala perkara-perkara yang baik. Kami percaya itu Tuhan. Karena itu Bapak, kami juga tetap merendahkan hati. Merendahkan bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau urapi, yang tentu butuh penyegaran, butuh pembaharuan, butuh selalu yang segar-segar daripadamu, pembinaan yang luar biasa daripadamu. Biarlah Tuhan pembinaan rohani kami, agar kami tetap berdamai sejahtera, satu pendapat dan tidak berpecah-pecah, sehingga Partai Indonesia Damai ini bisa berjalan untuk selama-lamanya. Ada banyak orang merindukan partai ini Tuhan. Berkatilah kerinduan itu menjadi terwujud di dalam satu kesatuan dalam Partai Indonesia Damai ini. Kami doakan pimpinan kami teratas, ketua umum sampai sekretaris umum, bahkan orang-orang yang di dalam kepengurusan pusat, bahkan pembina dan para penasehat. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu lebih besar lagi. Engkau jaga dan pelihara. Jangan ada keegoan mereka Tuhan, seolah-olah mereka lah yang membentuk dan mereka lah yang membuat jalan Partai Indonesia Damai ini. Kami doakan cabang-cabang Tuhan yang sebentar dilantik juga,
dan cabang-cabang yang akan bergabung dengan kami di Sumatera Utara ini. Buka hati mereka Tuhan agar kami boleh lebih heran lagi untuk semua kabupaten kota boleh satu di dalam Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara. Kami doakan Bapak Tugas yang itu, gendong dia, biar dia kuat, berbahagia, berdia-dia, dan ia tetap tegar dan semangat dalam usia indah saat sekarang ini. Biarlah Tuhan dalam usia saat indah ini, Tuhan tetap membuat dia seperti Raja Wali yang terbang yang kemarin, tidak akan pernah henti-hentinya, tidak akan pernah lelah-lelahnya, karena Engkau selalu memberikan kekuatan yang baru kepada pimpinan kami wilayah Sumatera Utara ini. Terpuji dan termuliakan namamu. Berkati nanti Tuhan acara ini, acara pelantikan ini. Biarlah anugerah pengasihan-Mu turun kepada kami tanpa terkecuali, dan kepada orang-orang yang tidak sempat hadir di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu berkat untuk Engkau turunkan kepada kami. Berkat yang datang daripada-Mu kepada Musa. Dan Tuhan mengajarkan kepada Musa untuk mengajarkan kepada Harun secara turun-temurun sampai kepada semua bangsa Israel, sampai kepada keturunan Daud, dan juga kepada kami yang percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebelum kami menerima curahan berkat daripada-Mu, mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu bersama-sama memanjatkan doa yang sudah diajarkan Yesus Kristus pada kami. Bapa kami yang di surga, dituduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Bapa di surga, Elohim Yahweh yang berkuasa, memberkati dan menaungi Engkau. Dia juga menyinari Engkau dengan wajah-Nya sembari memberikan kasih karunia. Bapa Elohim Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu sembari memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Bapa terima kasih. Oke, makasih. Untuk itu mari kita lanjutkan lagi acara yang kedua, Heli kita. Indonesia Raya dipersilakan. Maju bangsaku. Dan negeriku. Maju bangsaku. Dan negeriku. Maju bangsaku. Dari Bandung Ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah yeah.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Selesai. Oleh peserta, semua pemegang kertasnya kan? Semua. Semua. Oke. Sudah bisa mulai? Siap. Dilaksanakan satu. Oke, terima kasih Pak Pembawa Acara. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara semua pengurus tunduk dan bersedia jalur sumpah atau janji saat ini? Bersedia. Oke. Satu, saya berjanji bahwa saya akan taat terhadap 3 konstitusi Partai Indonesia Damai, yakni firman Tuhan, Pancasila serta Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga partai. Silakan. Saya berjanji bahwa saya Konstitusi Partai Indonesia Damai, yakni firman Tuhan, Pancasila, Dua. Dua, bahwa saya akan memegang teguh tujuan dan garis perjuangan Partai Indonesia Damai demi tegaknya kebenaran firman Tuhan dan demi tegaknya hak-hak kepada Allah Tuhan. Bahwa saya akan memegang teguh tujuan dan garis perjuangan demi tegaknya kebenaran firman Tuhan dan demi tegaknya hak-hak kepada Tuhan. Tiga, bahwa saya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi saya sebagai pengurus Partai Indonesia Damai senantiasa setia dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tiga. Empat, bahwa saya tidak akan menggunakan jabatan saya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Bahwa saya tidak akan menggunakan jabatan saya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Semoga Tuhan Menyertai kita sekalian. Amin. Untuk selanjutnya Acara
Kami sudah tanda tangan, tinggal diikuti oleh Ketua DPW dan Sekretaris DPW. Silakan. Pengambil sumpah. Silakan ada. Sudah benar-benar melakukan sumpah dan jabatan kita. Kembali kita lanjutkan acara bahas. Pesan-pesan Ketua Umum Dewan Penasihat Provinsi Sumatera Utara Bapak Profesor Dr. paling kan si Hurian dilaksanakan penyerahan bendera Batangga merupakan acara titik puncaknya bahwa kita resmi di Sumatera Utara ada PD. Tepuk tangan buat PD. Silakan Bapak menyerahkan bendera Batangga. Diterima oleh Bapak Ketua Wilayah. Silakan. Tancapkan dan kibarkan bendera ini serta sosialisasi provinsi Sumatera Utara. Damai negeriku. Kiranya Tuhan menolong saya. Damai negeriku. Damai negeriku. Terima kasih. Oh, kita sudah resmi. Dipersilakan Bapak mengucapkan kembali tempat dan Bapak Ketua kembali ke tempat. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Ketua Umum BPPS, Ketua Umum BPPD di Jakarta dan Sekretaris Jenderal PDI Jakarta. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini kita telah hadir semua pengurus PDI dan berarti selesai acara ini sudah berlanjut pengurus DPW PDI Sumatera Utara dan semua DPC yang sudah terbentuk diwakili oleh DPC Medan, DPC Sedang dan DPC Nias yang jauh dari sana. Nias telah hadir di sini walaupun setelah demikian. Situasi ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Kita mengadakan acara virtual ini adalah situasi dan kondisi bahwa pemerintah melarang kumpul banyak, kalau kumpul pun dalam acara bagian banyak di waktu orang. Jadi Bapak Ibu sekalian maklum semua menghubungi Bapak Ibu kita hanya protokol kesehatan. Saudara sekalian, kita presentasi persidangan dari adalah partai nasional yang berada sekali kita lihat dari negara ini ada suatu lembaga yang menyuarakan suara Kristen dan suara gereja yang selama ini telah vakum selama 10 tahun. Sejak partai dan masyarakat ini sudah interaksi dengan DPR ini tidak lagi karena ketentuan peraturan perundang di negara ini membatasi partai-partai tidak bisa berdiri suatu partai kecuali ada di 100 provinsi dan 100% di kota dan 1% di pimpinan kecamatan. Tetapi
undang-undang telah berubah kembali. Oleh karena itu dulu kita tidak ada lagi Partai Damai Sejahtera, semua tidak ada lagi. Vakum selama 10 tahun. Rindu kita selama ini yang sudah ditekan, ingin bersuara, tidak bisa. Tidak ada lembaga, tidak ada saluran, penyalurnya tidak ada. Jadi ini kalau kita dibentuklah sekarang ini sudah 10 tahun selama tidak ada partai itu. Sekarang terbentuk lagi Partai Indonesia Damai, bahwa Partai Indonesia Damai ini adalah bebas menyuarakan suara kepentingan Kristen, suara kepentingan gereja. Yang selama ini kita tahu bahwa banyak kesulitan di negara ini, khususnya bagi kita orang-orang Kristen sangat sulit dan mendapatkan tekanan yang besar. Antara lain tidak bebas berbeda, walaupun Undang-Undang 45 menyatakan di pasal 28 itu kebebasan beragama. Siapapun bisa beribadah, yang seluruh agama yang diatur oleh pemerintah. Kita diatur oleh pemerintah di negara ini, tetapi sulit juga mendirikan rumah ibadah sulit. Kepentingan kita pun terbatas semuanya. Suara kita pun tidak menyalurkan selama ini. Tapi sekarang ini kita bebas mendorongkan suara kita dengan mendukung Pancasila 1945 dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya rindu sekali kepada kita seluruhnya supaya kompak nantinya menjaga mempunyai integritas masing-masing, supaya partai ini betul-betul bisa diperhitungkan di negara ini, bisa diperhitungkan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Kita mengajak semua masyarakat bangsa Indonesia supaya ikut mendukung Partai Indonesia Damai. Bapak Ibu sekalian, di Sumatera Utara telah terbentuk partai ini sekitar 25. Kemudian yang seharusnya itu harus ada, yang seharusnya menurut undang-undang 75% sudah cukup. Tapi kita harus berusaha semua harus terisi semua kategori Sumatera Utara sudah 23 kabupaten. Bapak Ibu sekalian, mari kita saling membantu, saling mengisi supaya seluruhnya kabupaten kota di Sumatera Utara betul ada partai Indonesia Damai ini. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang telah hadir walaupun tidak hadir, sudah resmi bahwa PIN di Sumatera Utara sudah berdiri dan seluruh kabupaten kota sudah berdiri. Nantinya di kabupaten kota boleh mengadakan acara-acara lagi, acara-acara kita lagi dipilih untuk diterangnya pimpinan kecamatannya. Kami anjurkan supaya ketua DPC dan pengurusnya mengumpulkan seluruh pimpinan kecamatan yang namanya digeran supaya dilantik kalau bisa seluruhnya, jangan 50%. Memang menurut undang-undang 50% boleh, tapi kalau bisa seluruhnya seperti di Serdang itu ada 31 kecamatan. Kalau bisa semuanya terisi nanti. Kemudian Medan ada 21 kecamatan. Semuanya harus terisi dalam waktu singkat. Kemudian Nias pun banyak di kabupaten kota Nias, seluruhnya banyak sekali. Saya tidak tahu berapa kira-kira jumlah seluruhnya Nias di 5 kabupaten kota ini. Banyak sekali. Untuk itu kita saling membantu. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kita telah pada hari ini sudah mengadakan acara virtual ini, acara virtual ini, dan dihadiri oleh juga mas media di sini yang telah hadir di hadapan kita semua di sini, telah meliputi semua. Nanti kita diceritakan di mas media, diceritakan nanti di YouTube juga nanti semua nanti kita terekam di Facebook masing-masing seluruhnya nanti untuk menyebarluaskan pelatihan ini sudah terlaksana. Kepada Bapak Ibu sekalian dan seterusnya, kita jangan turun semangat, tetap bersatu, saling mendukung. Kita tetap menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara. Tidak segan-segan menegakkan keadilan dan kebenaran di Sumatera Utara ini. Katakan sejujurnya saja. Jadi untuk itu kita harus tetap dalam kemampuan mengatakan juga kita ini harus hidup dalam kebenaran supaya kita mendapat kepada Tuhan. Katakan saja, banyak orang mengatakan kebenaran itu, segan-segan menyatakan mana yang benar itu. Tapi sebenarnya itu kita berani mengatakan suara-suara kebenaran dan keadilan kita ini. Untuk itu kita berdoa sebagai saya diri dengan kita bersama ini.
kita tak mendoakan Bapak Joko Widodo Presiden Indonesia beserta kabinetnya agar tetap tegar, tetap memimpin negara ini walaupun banyak serangan-serangan dari pihak-pihak tertentu sekarang ini. Dan Tuhan tetap melindungi beliau. Kita doakan bersama. Di masjid yang lalu kita lihat bahwa kita sebelumnya diminta berdoa semuanya untuk Presiden Joko Widodo agar negara ini betul bisa nanti bisa adil dan makmur. Kita telah mendengarkan pidato dari Ketua Umum PIB di Jakarta. Isu yang sekarang ini kita dengar tadi adalah isu kekerasan, kemudian ada isu gangguan beribadah, ada isu omnibus law, penolakan undang-undang kerja, bahwa ini semuanya kita tidak boleh ikuti, kita demonstrasi karena anak-anak Tuhan semuanya mengerti akan firman Tuhan, tetap mendukung pemerintah. Pemerintah tetap diikuti. Firman Tuhan benar menyatakan juga bahwa pemerintah itu adalah kebijakan dari Tuhan. Kita harus patuh kepada Tuhan. Apa kebijakan dari pemerintah harus kita patuh. Pemerintah adalah kebijakan Tuhan juga. Yang saya ketahui begitu. Nah untuk itu kita semuanya mari mendukung, mendoakan bahwa negara Indonesia khusus Sumatera Utara ini supaya tetap aman dan tentram, tetap mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, atur jarak, dan sebagainya. Nah itu kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita dapat bertemu lagi bincang-bincang dalam PID ini. Kemudian nanti selesai acara ini kita ramah tamah di setiap tempatnya di sebelah samping sana dan makan bersama sana. Salam, terima kasih. Damai negeriku, Maju bangsaku. damai negeriku, Maju bangsaku. damai negeriku. Maju bangsaku. Terima kasih. Haleluya. Untuk berikutnya kita laksanakan pelantikan untuk DPC-DPC yang mewakili DPC yang ada di Sumatera Utara, mewakili yang terbentuk dari 25 kabupaten kota. Karena memang situasi saat ini kita harus tetap social distancing dan untuk rapat-rapat seperti ini kita batasi sehingga dari daerah-daerah mereka tidak bisa hadir juga dan tetap juga melakukan live streaming di saat ini. Untuk bentuknya kami panggilkan untuk nama-nama pengurus DPC PIJ Medan untuk maju ke depan sesuai dengan surat keputusan Dewan Pembinaan Wilayah Partai Indonesia Damai DPW PID Provinsi Sumatera Utara nomor 67 garing DPW PID garing SK DPC KW 1271 garing 10 2020 tentang nama dan jabatan pengurus DPC Kota Medan. Kami sebutkan nama-nama dari pengurus DPC Kota Medan yang hadir di sini adalah yang mewakili. Jadi nanti kami sebutkan namanya, yang tidak bisa hadir di sini mereka ada di live, dan yang hadir di sini nanti bisa maju ke depan. Untuk Ketua Dewan Penasehat Dr. Perluhutan Manaluk STH MM, Sekretaris Penasehat Rita Uli Stumiang SH MH, Anggota Penasehat Pendeta Thomas Suparji, Dr. Andrus Gistora Pandia MM, Romain Manaluk SP, Pendeta Johnson Simanjuntak MPH, Bisler Subakaria. Ketua Nimrod Halomuan Stumiang SH MSI, yang bersilakan menentukan. Wakil Ketua Roy Kerawu, Wakil Ketua 2 Heri Tobing SH, Wakil Ketua 3 Hernawati Esos SPD MPD, Wakil Ketua 4 Kosman HP Marbal SP MMA, Wakil Ketua 5 Marengan Situmai SD MKOM. Saya persilakan Pak Marengan. Kemudian Sekretaris Mario Butar-Butar Esos, Sekretaris 1
Emerita Manalo, Sekretaris 2 Riris Rosemary Surya,